Orang korupsi bukan karena gaji kecil atau besar, karena keserakahan. Ya, supaya saya bisa terus menyumbangkan pikiran, gagasan kepada penyelenggara negara melalui partai PDIP. PDI Perjuangan kompak, kemudian kita berusaha optimal dengan kemampuan yang ada. Karena kemampuan yang ada kan pasti bervariasi di masing-masing kota, kabupaten, provinsi. Yang penting dengan yang dimiliki yang terbatas itu berusaha optimal, udah itu aja. Nah, ngelihat situasi Indonesia kayak gini, dari tantangan sama potensinya, Pak Ahok tuh masih optimis ada titik terangnya nggak sih untuk pengusaha di Indonesia gitu? Nah, saya jawab satu-satu ya. Kalau optimis pasti saya optimis dong. Muka aku masih cerah kan? Oh, nggak gelap ya, Pak? Optimis gitu loh. Saya adalah orang yang selalu percaya bahwa masa depan tuh ada. Asal kita semua nih eling, orang Jawa bilang, sadar gitu loh. Kita jangan berkata ini bukan urusan saya, ini nggak kena saya. Emang gue pikirin, gue pengusaha, nggak ada urusan mau politik siapa yang jadi politisi, nggak ada urusan. Nah itu yang diharapkan dari orang-orang seperti itu. Saya masuk ke soal bisnis tadi. Saya ketemu satu orang di bandara, saya nggak kenal, namanya. Ya dia agak sombong juga, dia kenal gue gak kenal dia. Oke. Dia negor gue gitu kan, Pak Ahok, aku bilang, pernah ketemu mana? Enggak, mau kemana? Saya mau ke Vietnam sekarang. Loh, bisnis apa? Saya buka pabrik di Vietnam, dia bilang. Loh, yang bener, buka apa? Dia bilang nih, PVC, badang UPVC apa gitu loh. Bukannya Cina lebih hebat, saya bilang. Lu bisa saing sama Cina daripada di Vietnam? Oh enggak, Vietnam lebih unggul, lebih efisien, dia bilang. Oh ya? Wah, saya bingung. Kenapa? Terus dia jelasin. Kenapa nggak Indonesia? Dia jelasin begini. Di Vietnam tuh, aduh enak banget, dia bilang. Saya cuma datang ke kantor pemerintah yang urusan investasi. Saya bilang, gue bawa duit, gue mau bangun pabrik ini. Di sini, gue butuh lahan sekian. Oke, langsung pejabatnya kasih tahu. Besok lo bisa kunjungin lokasinya di mana, lahan di mana, harga lahan berapa, per meter berapa, diurusin semua. Nggak ada preman-preman atau ormas gitu ya? Wah, ini nih yang bikin gue banyak musuh nih. Tapi nggak usah khawatir, musuh gue udah banyak. Kalau tambah 1-2 nggak ada artinya ya. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada musuh jangan tambah. Ya nggak apa-apa. Jadi saya kaget gitu loh. Oh ini yang saya lakukan di Jakarta dulu, bikin PTSP. Saya selalu kasih instruksi waktu PTSP. Kita ini biro jasa yang baik hati. Orang pengen ngurus apa, lu urusin aja. Sampai bisa bikin IMB gitu ya. Banyak rumah orang kan nggak ada IMB kan. Ternyata mau ngajuin IMB itu mesti pakai dana arsiteknya. Orang nggak ada duit gimana bikinnya. Terus saya panggil PNS, ASN. Lu kan insinyur kan, semua kan, arsitek kan. Waktu nerima kalian kan ada formasinya. Iya pak. Udah lu gambarin sederhana aja. Orang mau bikin yang gambarin. Nah itu yang harusnya seperti itu. Sekarang apa yang terjadi di kita? Negara kita ini agak-agak lucu-lucu juga menurut saya gitu kelolanya ya. Serius ini. Kalian kalau punya tanah, sertifikat hak milik atau apa HGB atau HGU lah. Apa sekarang HGB, HGU kalau hak selesai mau diambil dari mana rumusnya? Ini menarik ini. Tanah yang belum ada sertifikat ditulis apa? Tanah negara, betul nggak? Tanah negara loh yang belum sertifikat. Ya. Tapi pemerintah kalau nggak sertifikatin nggak sah. Emang pemerintah gua waktu gua kerja di Pemda, pemerintahan negara mana ya kira-kira? Mesti ngurusin sertifikat, bayar pula sama BPN macam-macam, ukur macam-macam. Terus waktu bayar anggaran nggak cukup, anak itu gede kok. Terus sertifikat Monas, gua kasih tahu lo ya, Monas belum ada sertifikat tuh. Waktu saya tinggalkan, serius. Makanya dia bikin sertifikat mahal, dipagarin lebih murah kira-kira mungkin. Tapi bisa bayangin ya, kalau orang dudukin sana, keluarin surat agen tuh macam-macam, ngaku dia punya, wah berperkara panjang deh. Pemerintah kalah melulu. Mau nyogok duitnya dari mana misalnya? Jadi kalau maksud saya tanah negara ya tanah negara. Saya komisi 2 dulu kan. Ya sudah, kalau udah dikuasai pemerintah, langsung terbitkan sertifikat dong. Ya, teman-teman selamat datang kembali di channel ini. Memang banyak sekali yang bisa dicocokkan dengan Pak Ahok ini. Karena Pak Ahok ini ya cocok dengan siapa saja yang memiliki visi misi untuk membangun Indonesia. Ya, Pak Ahok juga sering dipasangkan kepada KDM, Kang Deddy Mulyadi. Memang KDM memiliki kinerja yang baik untuk Jawa Barat saat ini teman-teman, dan dia juga salah satu pemimpin daerah yang berhasil dalam mengelola daerahnya di Jawa Barat. Kemudian Pak Ahok juga sering dipasangkan kepada Ibu Sherly Juanda. Ibu Sherly Juanda adalah Gubernur Maluku Utara
yang menjadi viral saat ini, bagaimana terobosannya dalam memajukan perekonomian Maluku Utara. Dan Pak Ahok sering sekali disandingkan dengan hal itu karena Pak Ahok dengan sikap yang tegas, sedangkan Ibu Sherly Juanda yang sikapnya ya merangkul rakyat. Kemudian setelah itu ada pasangan yang lain atau tokoh yang lain yang sering juga disandingkan dengan Pak Ahok ini, yaitu Andika Perkasa. Nah, Andika Perkasa adalah mantan dari Panglima TNI, teman-teman, dan dia juga mantan calon kepala daerah di Jawa Tengah dan di Jawa Tengah dulunya dia kalah ya, dan sekarang ini masih digadang-gadang apakah nantinya Pak Ahok bersama Kang Deddy Mulyadi, kemudian Ibu Sherly Juanda, atau ke Andika Perkasa. Dan ada juga yang mengusulkan bahwa Pak Ahok ini lebih cocok ke Profesor Mahfud MD. Ya, karena Mahfud MD juga adalah tokoh yang memang belak-belakan terhadap pengungkapan korupsi dan lain sebagainya, teman-teman, dengan rekam jejak yang sudah ada dari DPR, Ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian menjadi Menko Polhukam di masa pemerintahan Jokowi. Dan tentu dengan pengalaman seperti itu, ya netizen atau masyarakat punya harapan apakah Pak Ahok nantinya bisa bersama dengan Pak Mahfud MD. Nah, tentu di dalam hal ini silakan memberikan komentar Anda, teman-teman. Ya, kenapa ini dimunculkan masyarakat tentang harapan-harapan ini? Karena situasi yang sekarang ini tidak menentu, rupiah yang tidak menentu, yang kadang melemah, kadang juga menguat sedikit, kemudian harga bahan pokok yang semakin tinggi, dan kemudian adalah harga BBM ya, walaupun Pertamax yang naik kemarin, teman-teman, tetapi dikhawatirkan masyarakat bahwa ketika Pertalite dari subsidi pemerintah misalnya kosong, ya mau tidak mau masyarakat itu beralih kepada Pertamax. Nah, tapi kalau kita melihat bagaimana dengan Pertamax dan Pertalite, ya sangat jauh sekali ya perbedaan harganya. Dan ini yang dikhawatirkan masyarakat, ketika sangat jauh sekali, maka banyak sekali pengguna Pertamax itu yang akan beralih kepada Pertalite. Nah, itu adalah sesuatu hal yang tidak menentu saat ini, dan tentu untuk memberikan kepastian itu, yaitu dengan calon-calon pemimpin di tahun 2029 nantinya. Oke, di sini dikatakan, teman-teman, daftar harga BBM 22 Juni tahun 2026, selisih Pertamax dan Pertalite kian melebar. Nah, harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi naik pada Juni 2026, kenaikan seiring dengan tingginya harga minyak global. Tercatat, teman-teman, PT Pertamina Persero telah menaikkan harga BBM non-subsidi Pertamax series sejak Rabu 10 Juni tahun 2026 ini. Nah, teman-teman, perinciannya harga Pertamax RON 92 naik dari 12.300 menjadi 16.250. Nah, ini sangat besar sekali, sekitar 3.100 kenaikannya ini, teman-teman, per liter, dari 12.300 menjadi 16.250 per liter. Nah, selanjutnya Pertamax Green 95 RON 95 naik dari 12.900 per liter menjadi 17.000 per liter. Memang sangat jauh sekali ya kenaikan ini, teman-teman, ya 3.000 lebih per liter. Nah, sehingga ya wajar saja kalau masyarakat menjadi khawatir dalam hal ini. Kenapa? Ya seperti kasusnya tadi, kalau misalnya Pertalite atau subsidi dari pemerintah itu misalnya habis stoknya di Pertamina, maka mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat pasti akan beralih ke Pertamax yang tentu memiliki harga yang sangat tinggi.
ya, daripada tidak beraktivitas dan lain sebagainya, maka ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat bisa terjadi hal itu. Nah, makanya untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, maka Pertalite BBM yang disubsidi pemerintah itu harus ada stoknya, ya, supaya tidak ada kekhawatiran masyarakat dalam hal itu. Nah, kemudian teman-teman, kalau misalnya harga dari sebelumnya dengan harga sekarang sangat jauh sekali, 3.000 lebih, maka tentu banyak pengguna-pengguna dari Pertamax itu, ya, atau BBM non subsidi itu beralih ke BBM subsidi. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat, sehingga membuat nantinya BBM subsidi itu menjadi kosong. Oke, kita lanjut. Selain itu teman-teman, Pertamina tidak mengubah harga sejumlah produk BBM non subsidi lainnya. Harga Pertamax Turbo tetap 20.750 per liter, di Deklit 23.000 per liter, dan Pertamina DET 24.800 per liter. Nah, teman-teman, BP AKR juga menaikkan harga BBM besutan mereka. Harga BP 92, RON 92 kini berada di level 16.670 per liter. Angka itu naik dari sebelumnya, yakni 12.390 per liter. Kemudian teman-teman, selanjutnya harga BP Ultimate dibanderol, ya, 17.240 per liter. Angka itu juga naik dari sebelumnya yang seharga 12.930 per liter. Sementara itu teman-teman, harga BP Ultimate diesel kini dipatok 25.060 per liter. Harga itu masih tetap atau tidak naik dari sebelumnya. Nah, di satu sisi teman-teman, sejumlah stok bensin di SPBU, Shell dan Vivo masih terpantau kosong. Shell misalnya hanya menjual Shell V Power diesel seharga 24.490 per liter. Angka itu turun dibandingkan bulan sebelumnya yang senilai 30.890 per liter. Adapun SPBU Vivo belum mengumumkan harga BBM terbaru besutan mereka. Nah, berikut daftar harga BBM BP AKR dan Pertamina terbaru tanggal 22 Juni hari ini. Nah, Pertamina per liter Pertalite 10.000 per liter tetap. Biosolar 6.800 per liter tetap. Pertamax RON 92 naik dari 12.300 per liter menjadi 16.250 per liter. Kemudian Pertamax Green 95 RON 95 naik dari 12.900 per liter menjadi 17.000 per liter. Deklit, ya, CN51 23.000 per liter tetap. Pertamina DCN53 24.800 per liter tetap. Pertamax Turbo RON 98 20.750 per liter tetap. Kemudian BP AKR, nah, BP 92 16.670 per liter naik. BP Ultimate 17.240 per liter naik. BP Ultimate diesel 25.060 per liter. Kemudian Vivo harga Mei Revo 92 12.390 per liter, Revo 95 diesel Primus Plus 30.890 per liter. Shell Super, Shell V Power diesel. Nah, itu teman-teman harga BBM di tanggal 22 Juni yang tentu, ya, kita mengharapkan supaya harga subsidi ini, ya, BBM subsidi yaitu Pertalite tetap ada stoknya di semua SPBU, ya, yang banyak, karena supaya tidak menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.